Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita hari ini ketemu lagi di podcast kita, lab kamu semua. Yang mana hari ini agak-agak spesial nih, karena biasanya yang diundang di sini itu dosen, kemudian pejabat dari kampus, lalu juga waktu itu pernah ada dosen tamu juga, tapi kali ini spesial. Kita kedatangan tamu dari mahasiswa, dan kebetulan karena saya juga dari agribisnis, kita undang nih ketua himpunan mahasiswa agribisnis. Betul ya? Betul, Kak. Dengan siapa? Oke, sebelumnya halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Muhammad Andika Muslim. Kalau teman-teman di Agri biasa manggil Dika atau biasa manggil Dokoy. Di sini saya diminta kakak saya, saya dan dosen kita semua gitu, Kak Dewi, untuk sebagai kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak hari ini. Siap, kita ngobrol santai. Kalau gitu nggak boleh kaku ya. Siap, Kak. Berarti kalau namanya himpunan biasanya punya yang namanya jargon. Oke. Boleh dong kita jargon dulu. Oke, Gimana? gitu. Oke, siap Kak. Gitu kan. Nanti gini jargon kita. Kalau nanti saya bilang agribisnis UIN Jakarta, jawabnya Jaya Sejahtera, agribisnis bersatu tak bisa dikalahkan. Agribisnis bersatu, hapuskan kelaparan. Agak panjang ya. Iya, tapi memang itu yang jadi ini. Boleh dipersingkat aja? Boleh. Oke. Kalau kayak gitu kita agribisnis bersatu tak bisa dikalahkan, agribisnis bersatu, hapuskan kelaparan. Siap. Oke. Oke. Tapi terakhir kita diangkat nanti. Oke, siap. Oke, siap. Agribisnis UIN Jakarta, agribisnis bersatu tak bisa dikalahkan, agribisnis bersatu, hapuskan kelaparan. Nah, itu dia jargonnya. Keren ya. Dan ini sudah berlangsung lama ya, jargon ini kita sudah pertahankan lama sekali. Dari tahun berapa nih himpunan ini ada? Himpunan itu dulunya, kalau himpunan itu HMJ Agribisnis itu berdiri di tahun 2012. Tapi sebelum himpunan mahasiswa jurusan agribisnis itu namanya Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Agribisnis. Itu zaman saya. Zaman saya benar. Waduh. Waktu zaman saya namanya masih Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan gitu ya. Nah, kemudian berganti bentuk jadi namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Betul. Nah, sekarang apa nih yang menjadi ciri khas nih di kepengurusannya Dika nih apa? Oke, yang jadi mungkin ya teman-teman semuanya di kepengurusan ini, atau kita menyebutnya di kepengurusan saya itu Kabinet Aksata Raksa gitu kan. Apa tuh? Aksata Raksa itu artinya memelihara kebermanfaatan. Bahasa Sanskerta sepertinya? Bukan. Bukan. Kita ambil dari bahasa Yunani. Yunani, karena biasanya Sanskerta. Iya. Sorry Kak, Sanskerta bener. Maaf. Yunani Sanskerta. Sanskerta kan? Iya, Oke, betul. berarti bahasa aslinya dulu yang dipakai di kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Oke, artinya apa? Aksata Raksa itu memelihara bermanfaatan yang ada. Dalam artian pastinya di himpunan mahasiswa jurusan ini teman-teman semuanya bisa berproses di dalamnya dan mendapatkan manfaat ilmu-ilmu bagaimana sih teman-teman bisa berproses sebagai mahasiswa, terutama di dalam lingkup jurusan dan arahnya itu ke arah agribisnis gitu Kak. Wah, dalam ya. Lumayan. Dalam, terus kemudian harusnya sih bisa betul-betul bermakna ya bagi teman-teman mahasiswa agribisnis. Oke, terus apa nih program unggulannya di tahun 2024 nih? Iya, oke. Jadi gini teman-teman semuanya, di kepengurusan ini kita memang secara melihat keadaan, kita kan sama-sama memahami gitu Kak, bagaimana kompetisi antara organisasi dan juga dengan program-program lainnya gitu. Yang pada akhirnya itu kan berdampak juga gitu ke organisasi kemahasiswaan terutama. Jadi pada akhirnya kita coba gimana sih sebenarnya yang emang harus kita jalankan di suatu organisasi gitu. Jadi memang menurut saya dan teman-teman saya di himpunan, kita memandang kalau organisasi itu dapat efektif di masa-masa sekarang ketika memakainya itu pendekatannya itu komunitas. Iya, jadi dimana secara target kita itu punya gitu komunitas yang memang kita bangun. Tapi di periode saat ini kita baru membangun satu, itu namanya Generasi Citra Tani. Itu dari Departemen Sosial Pengabdian Masyarakat, yang concernnya itu mereka belajar tentang pertanian dan juga turun langsung ke masyarakat untuk mereka
bisa improve di dalamnya gitu. Dan juga kita lagi membangun juga itu sebelumnya mungkin ada gitu kan, tapi udah lama nggak ini, terus kita coba hidupkan lagi di Departemen Kewirausahaan, dan ini agribisnis berwirausaha. Nah itu tuh ya, karena kita dari program studi agribisnis pastinya kita berharap ya mahasiswa agribisnis itu berwirausaha. Nah himpunan berarti memfasilitasi nih. Betul, memfasilitasi. Dan apa yang menjadi juga cita-cita dari himpunan ini setelah Dika berganti nih, program apa nih kira-kira yang sebaiknya nih ya jangan dihentikan gitu. Jangan dihentikan gitu ya Kak. Lanjut aja gitu. Oke, sebenarnya gini ya, pada akhirnya berawal dari nama kabinet tadi tidak terputus dalam memelihara kebermanfaatan yang ada gitu Kak. Jadi dimana sebenarnya kita kan melakukan di sini kan membangun itu pendekatan komunitas gitu, dan kita berharap di himpunan ini terus bisa untuk melanjutkan apa yang telah dibangun gitu, karena untuk membangun suatu komunitas itu nggak mungkin hanya dalam 1 tahun, dalam 2 tahun gitu. Tentunya kebermanfaatan yang ada di dalam itu harus terus dijaga, harus terus dibangun, dan harus terus diperbaiki. Jadi harapannya adalah ketika nantinya ya mungkin sedikit lagi kayaknya saya juga ini ya Kak gitu. Jadi sudah mau ini ya, sudah mau berakhir ya. Iya gitu. Gak apa-apa, ada regenerasi dong. Iya gitu, dan diharapkan sih memang apa yang udah dibangun sekarang kayak komunitas yang secara konsep, walaupun kita belum jadi bentuk komunitas gitu ya, baru hanya 2 departemen itu, tapi kita tuh di setiap departemen udah punya konsep gitu. Ketika memang sudah dibangun, harapannya itu bisa terus dibangun untuk bisa terus memberikan bermanfaatan untuk teman-teman, dan juga konsep-konsep yang memang menjadi diskusi di periode saat ini itu bisa dieksekusi dengan baik di selanjutnya gitu. Betul. Oke, dan tahun ini sudah banyak berarti program yang dilaksanakan ya. Dan apa yang program-program yang sudah terlaksana ini seperti apa nih dampak buat teman-teman mahasiswa? Oke. Kalau dari program kita memang melihatnya kan ada yang event, ada yang non-event gitu kan ya Kak. Mungkin secara event yang kita jalankan itu seminar, pelatihan-pelatihan gitu kan Kak. Tapi kalau untuk secara event itu mungkin kita sebagai pembelajaran di dalam suatu hari itu. Kayak kemarin kita merayakan Hari Tani Nasional. Iya gitu. Nah di tahun 2024 ini kita dengan membuat seminar dan juga perlombaan bisnis plan. Kita juga lomba kreatif gitu, fotografi, dan juga nanti untuk yang event juga kita akan ada juga itu ngelakuin bedah buku gitu. Dan memang di rata-rata untuk program event ini kita lebih memprioritaskan untuk kita bekerja sama gitu kan Kak. Karena kerjasama yang dibangun kayak untuk di hari nantinya, di Hari Pangan kita bareng sama PASPI itu lembaga untuk mereka mengeluarkan buku terkait dengan kebijakan-kebijakan sawit, dan di situ nanti kita akan berdiskusi gitu bagaimana sih pandangan kita terkait dengan kondisi sawit Indonesia hari ini. Dan juga secara yang non event itu memang yang kita bangun berdasarkan dari komunitas gitu. Mungkin kalau yang dari Genta itu generasi Citra Tani dia lebih karena untuk mereka bersama komunitas lainnya untuk ikut kegiatan komunitas lain, kayak kemarin itu di daerah Sentul gitu kan Kak, itu ada kegiatan dari komunitas iklim dan mereka ikut ke sana gitu dan belajar di sana. Saya tahu itu namanya. Apa Kak? Kisuci. Ya, nah ini komunitas Sungai Ciliwung Citarum. Saya juga lupa itu Kak. Nah, sungainya apa? Ya betul. Nah ini salah satu berarti di sini himpunan nggak cuma kerja sendiri dong ya, banyak kolaborasi yang dibangun, dan karena memang nggak mungkin kerja sendiri, pastinya kolaborasi itu harus dijaga. Nah boleh disebut nih beberapa kolaborasi yang sudah dilakukan oleh himpunan. Kalau tadi sudah disebut ada PASPI, mungkin yang sebelum-sebelumnya ada apalagi kolaborasinya yang sudah pernah dijalin? Sebelumnya kita kolaborasi itu Kak sama Propak Tani, waktu itu sempat kan Kak. Baik, itu ya, waktu itu bareng sama dosen juga. Terus juga waktu itu kita kita rata-rata bareng kan kayak sama program studi gitu. Sama Budiski membuka banget untuk kita bareng-bareng, sama itu juga sama Ombudsman waktu itu kan Kak, kita juga bareng kita. Dan juga nantinya yang terdekat kita lagi coba bangun kerjasama lagi sih Kak, untuk coba terutama buat di komunitas agraris ini gitu.
Karena iya, kan iya. teman-teman di sini perlu dapat pembelajaran tentang kewirausahaan. Betul. Jadi karena memang wirausaha juga dunia yang sangat dinamis, apalagi sekarang segala sesuatunya tuh digitalisasinya tuh udah luar biasa. Apapun yang kita lakukan pasti akan berkaitan dengan yang namanya IT, yang Betul. namanya digital. Nah, itu sudah tidak bisa sudah tidak bisa dihindari ya. Semua orang harus terlibat di sana dan mau belajar ke situ. Termasuk himpunan ya. Nah, Betul. kalau boleh tahu nih berapa anggotanya nih untuk sekarang? Wah, kalau untuk anggota sekarang, atau pengurus? Kalau anggota semua ya. Semuanya, Kak. Tapi kalau pengurus kalau pengurus hanya agribisnis berarti. hanya agribisnis, dan sekarang itu ada sekitar 80-an orang, atau lebih tepatnya itu 88. Wah, banyak ya. Banyak banget. Karena memang mahasiswa agri ini tergolong banyak, Kak, di fakultas tergolong kita. banyak, betul. Jadi ramai gitu Iya. ya, dan nggak boleh sepi nih kayaknya. Himpunan tuh harus ada kegiatan terus, karena teman-teman mahasiswa nih harusnya yang nggak bisa diem ya. Iya, betul. Harus ada aktivitas, harus ada, baik itu yang terkait sama akademik dan non akademik pastinya kan. Pasti, Kak. Dan ini adalah bagian dari cara kita mengembangkan bakat, minat teman-teman mahasiswa. Betul. Dan adakah kalau untuk program yang belum dilaksanakan nih, untuk tahun ini ya terutama, masih ada apa aja? Kalau yang sekarang memang kan kita emang ingin berakhir gitu, Kak. Udah masanya kita akan sudah. berakhir. Dan kita fokus ke kegiatan-kegiatan buat maba gitu, buat kaderisasi terutama. Gitu sebentar lagi, tapi ada beberapa juga sih program. Jadi yang pertama itu yang untuk kaderisasi ada Agricamp, dan juga ada Training Organization Platform. Itu yang terdekat. Agricamp nih, kalau dulu kita nyebutnya taaruf nih, zaman saya namanya taaruf. Tapi kalau sekarang karena konsepnya sudah lebih baru ya, jadi namanya Agricamp. Tapi ya pernah sih ya camp beneran ya. Iya. Nah, cuman karena kadang kita juga memperhatikan cuaca dan lainnya ya, jadi campnya agak sedikit digeser jadi camp yang Lebih nyaman. gitu. Nah, kalau Agricamp ini berarti nggak cuman mahasiswa doang. Betul. Kalau di dalam Agricamp ini memang konsepnya itu dari seluruh sivitas akademika itu kita, terutama di Agribisnis UIN Jakarta, itu kegiatannya concern ke sana gitu. Jadi untuk lebih menjembatani teman-teman maba, mahasiswa aktif, yang mahasiswa aktif yang sekarang masih berkuliah, ataupun yang lumayan udah ini, dan juga alumni-alumni beserta dosen juga gitu kan, Kak. Itu betul sekali. Jadi tadi karena kita juga butuh banyak kolaborasi ya, jadi dan alumni Agri nggak cuman ada di sekitar sini doang loh, banyak gitu ya, sudah sangat banyak. Kalau mungkin saya bisa hitung ada mungkin 1000 dari angkatan pertama, dan luar biasa kerennya gitu. Keren banget tapi ya. Keren banget gitu ya. Oke, terus kemudian dari himpunan sendiri, cita-cita himpunan nih yang belum kesampaian gitu ya sampai hari ini, ada nggak atau apa gitu? Ya, sebenarnya dari saya pribadi gitu ya, memandang himpunan, saya merasa himpunan itu perlu sesuatu yang teman-teman itu benar-benar bisa berkontribusi dan bisa all out di sana, dan teman-teman bisa mengeluarkan ide-idenya semua gitu di dalam wadah ini. Karena pada akhirnya kenapa sih organisasi itu ketika berkompetisi dengan program-program yang ada itu agaknya kita ini gitu. Tapi ya sebenarnya karena memang yang di dalamnya, saya tidak bilang mereka itu tidak saya hanya merasa mereka nggak all out aja untuk mengeluarkan idenya, untuk mengeluarkan konsep-konsep bagus mereka dan mengeksekusinya dengan baik tentunya. Harus dipancing berarti. Betul. Ya. Nah, makanya teman-teman mahasiswa Agri nih jangan khawatir gitu ya. Himpunan mahasiswa jurusan nih atau HMJ Agribisnis ini pastinya adalah wadah gitu ya, fasilitator gitu ya, bisa dibilang untuk bisa menyalurkan bakat teman-teman gitu. Dan apapun yang diinginkan sama mahasiswa harusnya himpunan ini dong. Betul, Kak, karena memang siapkan gitu. Karena memang menurut saya ya, Kak, untuk himpunan ini sebenarnya ketika mengkonsep sesuatu itu yang lebih baik itu dari bawah gitu. Jadi apa yang menjadi aspirasi teman-teman, apa yang menjadi keinginan teman-teman gitu, terutama anggota himpunannya, teman-teman semua. Anggota himpunan tuh ada kita tuh ada pengurus yang memang ngurus di himpunan, ada anggota gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswa anggota ini
yang kita harapkan tuh memberikan apa sih yang mereka butuhkan gitu, yang bisa difasilitasi sama HMJ. Dan nantinya itu yang lebih bermanfaat menurut saya. Jadi kayak teman-teman sekarang lagi penasaran nih tentang misalkan tentang urban farming ataupun apa gitu kan. Himpunan bisa gak sih memfasilitasi itu? Nah, kita kan nanti tinggal kita coba untuk konsep dan kita coba untuk kolaborasi gitu. Betul. Nah, berarti kalau dari sisi ini ya, maksudnya kita pasti harus terus ya mengembangkan si organisasi ini, himpunan harus dikembangkan, terus kemudian kolaborasinya harus diperluas gitu kan ya. Dan jangan lupa organisasi jangan sampai mengganggu perkuliahan atau dibalik nih? Enggak. Akademik tetap nomor satu. Karena tujuan teman-teman datang ke sini itu untuk berkuliah dan juga untuk memenuhi harapan orang banyak juga. Betul. Jadi pendidikan itu tetap lebih penting, akademik itu tetap nomor satu ya. Nomor satu. Tetap. Organisasi ini adalah stimulus tambahan gitu ya untuk bisa mengembangkan minat dan bakat. Oke, mungkin ada pesan nih untuk teman-teman di agribisnis di sana, di luar. Oke, mungkin gini teman-teman semuanya. Jadi pada akhirnya suatu organisasi itu dapat terlihat bagus, dapat memberikan manfaat yang lebih, itu bergantung dengan apa yang menjadi keinginan kita hari ini gitu. Jadi ketika teman-teman punya keinginan untuk berkembang, teman-teman punya suatu hal yang dibutuhkan di masa-masa sekarang gitu kan, itu teman-teman bisa untuk mengeluarkan itu di himpunan, untuk all out itu di himpunan gitu. Karena pada akhirnya himpunan mahasiswa jurusan agribisnis itu rumah terdekat teman-teman. Teman-teman mau berkelana ke jauh mana pun, terutama teman-teman itu, teman-teman tetap mahasiswa agri, teman-teman tetap berada di rumah ini, dan keluarga dan juga orang-orang terdekat teman-teman ketika berkuliah adalah teman-teman di agri gitu. Jadi jangan pernah lupa di mana teman-teman itu dilahirkan. Iya, dilahirkannya. Oke. Itu dia tadi sekelumit ya tentang himpunan mahasiswa jurusan agribisnis. Mungkin ini baru sedikit ya yang bisa kita obrolin hari ini ya. Tapi kapan-kapan nanti kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman himpunan yang lain. Mungkin dari beberapa LSO ya kalau tidak salah ada LSO. Jadi ada lembaga semi otonom. Jadi stay tune aja teman-teman semuanya, nanti ada lanjutannya lagi gitu. Tenang aja. Itu kayaknya juga akan seru gitu, karena kan itu lembaga yang emang secara ininya adalah apa sih yang fun gitu kan. Betul sekali. Jadi himpunan adalah HMJ Agribisnis adalah wadah yang sangat bisa membuat teman-teman ini melakukan hal-hal yang banyak, melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya waktu SMA nggak pernah, ini di kampus saatnya. Gitu. Oke, terakhir kita jargon lagi kali ya sebelum kita tutup. Oke, tak kiri kita di atas. Sip. Agribisnis UIN Jakarta, agribisnis bersatu tak bisa dikalahkan, agribisnis bersatu hapuskan kelaparan. Oke, itu dia tadi obrolan saya dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis, Dika. Iya, terima kasih banyak. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, lanjut dengan bahan obrolan yang lebih menarik. Cukup sekian ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast Lab kita, Lab kamu semua. Tos dulu dong, Dik. Sip. Oke.